2015 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kasus Ekonomi Internasional Lanjutan. Nah, di tugas ini guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliani, SE MSI. Nah, apa sih kasus ekonomi internasional itu? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi, ekonomi internasional itu adalah peristiwa atau fenomena nyata yang terjadi dalam hubungan antar negara. Penyebabnya biasanya karena adanya transaksi atau persaingan antar negara secara global. Salah satu contoh penyebabnya itu karena adanya sengketa perdagangan, geopolitik, atau kasus kebijakan nasional yang ditentang oleh mitra dagang. Baru-baru ini, contoh kasus ekonomi internasional yang terjadi yaitu adalah kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, ada contoh kasus lainnya loh teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ya. Baik, pertama kita masuk pada pembahasan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan salah satu konflik ekonomi terbesar di dunia modern. Perang dagang ini mulai memanas pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menilai bahwa hubungan dagang mereka dengan Tiongkok menimbulkan kerugian yang sangat besar. Defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok mencapai 337 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 dan kondisi ini sanggup merugikan industri domestik Amerika. Amerika Serikat juga menuduh Tiongkok melakukan beberapa praktik tidak adil seperti pencurian hak kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, manipulasi nilai tukar, serta subsidi besar terhadap industri strategisnya. Sebagai respon terhadap tuduhan ini, pada Maret 2018, Amerika Serikat mengenakan tarif impor terhadap lebih dari 1.300 produk Tiongkok, terutama pada sektor teknologi dan manufaktur. Tiongkok pun membalas dengan tarif terhadap produk pertanian, baja, aluminium, dan produk Amerika Serikat lainnya. Konflik ini kemudian melebar menjadi persaingan teknologi, terutama ketika Amerika Serikat membatasi aktivitas perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE. Dampak perang dagang ini cukup luas. Yang pertama, harga impor ke Amerika Serikat meningkat. Kedua, petani Amerika Serikat dirugikan karena ekspor ke Tiongkok turun drastis. Ketiga, Tiongkok mengalami penurunan ekspor, tetapi mencoba mengalihkan pasar ke Asia Tenggara dan Afrika. Yang keempat, secara global, rantai pasok internasional terganggu. Pada Januari 2020, kedua negara menandatangani Phase One Trade Agreement, tetapi belum menyelesaikan akar masalah seperti geopolitik dan dominasi teknologi. Kedua, sengketa anti-dumping dan retaliasi penagihan produk kertas Indonesia di Korea Selatan. Masalah ini bermula pada tahun 2002 ketika Korea Trade Commission menerima petisi bahwa Indonesia menjual wood-free coffee paper dengan harga terlalu rendah. Korea Selatan kemudian menjatuhkan biaya masuk anti-dumping lebih dari 50% kepada 4 perusahaan Indonesia. Dampaknya, ekspor kertas Indonesia ke Korea Selatan turun dari 102 juta dolar Amerika Serikat menjadi 67 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia menolak tuduhan tersebut dan membawa kasus ini ke WTO. Pada tahun 2005, panel WTO memutuskan bahwa Korea Selatan salah dalam proses investigasi dan margin dumping Indonesia berada di bawah 2% sehingga masuk kategori de minimis. Namun, Korea Selatan tidak segera melaksanakan putusan ini. Indonesia bahkan mempertimbangkan retaliasi sebagai bentuk tekanan. Pada 2010, Korea Selatan akhirnya mencabut BAMAD setelah melakukan sunset review. Ini dianggap kemenangan penting bagi Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Selanjutnya, kita akan membahas isu yang sangat kompleks, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Konflik ini bukan lagi sekedar masalah regional,
tapi sudah menjadi isu global yang mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan dunia secara fundamental. Konflik ini bermula dari sejarah panjang. Setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet tahun 1991, mereka memilih orientasi ke barat, berupaya bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Rusia melihat ini sebagai ancaman keamanan langsung dan garis merah. Ketegangan memuncak di 2014 dengan aneksasi Crimea, di mana Rusia memanfaatkan kekacauan domestik di Ukraina untuk mengambil alih wilayah tersebut, diikuti oleh Perang Donbas. Puncaknya, pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran, mengirim rudal ke Kiev, didorong kuat oleh upaya mencegah keanggotaan Ukraina di NATO. Invasi ini langsung menciptakan dampak ekonomi global yang masif. Mengapa? Karena kedua negara yaitu Ukraina dan Rusia merupakan eksportir vital energi, yaitu penghasil minyak, gas, dan pangan berupa gandum yang sangat besar. Gangguan pada rantai pasokan ini memicu lonjakan harga komoditas global. Kita lihat harga minyak mentah melambung di atas 100 US dollar, menyebabkan inflasi dan munculnya krisis pangan global akibat terhambatnya ekspor gandum dan pembatasan pupuk Rusia. Dampak ini juga menyebabkan melambatnya perdagangan internasional dan volatilitas tinggi di pasar modal. Bagi Indonesia, meskipun jauh, dampaknya terasa kuat melalui inflasi dan tekanan APBN karena kenaikan harga minyak, serta perlunya mencari alternatif pemasok gandum. Namun, di sisi lain, sektor komoditas energi Indonesia justru meraih keuntungan dari tingginya harga ekspor global. Kasus berikutnya terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020, di mana keputusan ini didasarkan pada dua alasan strategis utama. Yang pertama, konservasi sumber daya. Cadangan nikel kita diprediksi hanya bertahan sekitar 7 tahun, sehingga restriksi ini relevan dengan ketentuan pasal XXGATT WTO mengenai perlindungan sumber daya alam yang terancam punah. Kedua, strategi hilirisasi. Indonesia sebagai pemain dominan, yaitu menguasai sekitar 37% produksi global, bertekad meningkatkan nilai tambah ekonomi, menarik investasi asing, dan membuka lapangan kerja baru, khususnya untuk mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Langkah ini langsung memicu sengketa, hingga pada 14 Januari 2021, Uni Eropa secara resmi menggugat Indonesia ke WTO. Mereka mengklaim bahwa larangan ini melanggar pasal X1 ayat 1 GATT karena dinilai membatasi perdagangan bebas dan merugikan daya saing industri baja Eropa. Meskipun pada tahap panel sengketa Indonesia dinyatakan kalah, kita segera mengajukan banding. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan larangan ekspor biji nikel tetap berlaku selama proses banding ini berjalan. Secara kontekstual, kasus nikel ini adalah contoh studi kasus penting. Ini adalah cerminan ketegangan antara kedaulatan ekonomi nasional berupa hak negara berkembang untuk mengelola sumber dayanya sendiri dengan aturan perdagangan internasional di bawah WTO yang proses bandingnya kini terhambat karena isu internal kelembagaan. Ini adalah perjuangan Indonesia untuk memaksimalkan manfaat dari kekayaan alamnya. Berikutnya, dampak kasus ekonomi internasional terhadap perekonomian global dan nasional. Ini sangat penting dalam memahami bagaimana dinamika ekonomi lintas negara memberikan efek kepada kesejahteraan ekonomi, stabilitas pasar, serta tata kelola kebijakan di tingkat nasional. Dapat dilihat pada kasus pertama, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan dampak melalui mekanisme disrupsi rantai pasok. Lalu pada kasus isu anti-dumping yang dialami Indonesia memperlihatkan dampak berupa ketegangan kebijakan proteksi. Kemudian pada konflik geopolitik Rusia-Ukraina memberikan dampak kejutan langsung pada komoditas sehingga memberikan gangguan pasokan energi dan gandum yang memicu volatilitas harga ekstrim yang menyebabkan inflasi tinggi secara global. Selain itu juga pada kasus kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, meski awalnya bertujuan meningkatkan nilai tambah, namun memicu dampak berupa konflik kepentingan dagang dengan mitra besar seperti Uni Eropa. Sehingga dampak kasus-kasus ekonomi internasional ini memperlihatkan bahwa betapa rentannya perekonomian nasional terhadap dampak global. Ketergantungan pada perdagangan internasional dan investasi asing membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kebijakan, konflik, dan gangguan geopolitik.
Menghadapi kasus-kasus ekonomi internasional tersebut, perlu adanya strategi kebijakan yang terintegrasi dan adaptif. Di sini terdapat 6 strategi dan rekomendasi kebijakan dalam menangani kasus ekonomi internasional. Yang pertama yaitu koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis antara pemerintah dan bank sentral. Tujuannya untuk menjaga nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan, terutama saat merespon guncangan eksternal. Strategi yang kedua yaitu melalui disverifikasi pasar ekspor sekaligus menguatkan basis domestik lewat reformasi struktural. Ini mencakup adopsi teknologi tinggi, peningkatan kualitas SDM, serta hilirisasi produk agar kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Strategi selanjutnya yaitu dalam ranah global, diperlukan diplomasi ekonomi dan kebijakan multilateral menjadi vital, memanfaatkan forum seperti G2O atau WTO untuk meredakan tensi dagang dan membendung proteksionisme. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan dan energi sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga komoditas dan menekan inflasi domestik. Strategi yang terakhir berupa penguatan ekonomi domestik diperkuat melalui pengembangan infrastruktur digital dan inklusi UMKM, memberikan akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Sehingga secara keseluruhan, kombinasi 6 langkah strategis ini esensial untuk menjamin stabilitas perekonomian di tengah dinamika global. Sampai pada kesimpulan pemaparan materi kali ini menunjukkan ekonomi internasional melibatkan interaksi antar negara yang kerap menimbulkan kasus dan sengketa. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dipicu oleh defisit perdagangan dan persaingan teknologi yang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Di sisi lain, sengketa anti-dumping produk kertas Indonesia di Korea Selatan menunjukkan keberhasilan Indonesia menggunakan mekanisme WTO melawan praktik proteksionis yang tidak berdasar. Dampak geopolitik paling besar terasa pada konflik Rusia-Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi global akibat terhambatnya pasokan komoditas kunci dari kedua negara. Selain itu, kasus kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia mencerminkan ketegangan antara kedaulatan ekonomi nasional demi hilirisasi dan nilai tambah dengan aturan perdagangan internasional yang diwakili oleh gugatan Uni Eropa di WTO. Kebijakan ini meskipun memicu sengketa berhasil meningkatkan investasi dan pembangunan smelter di dalam negeri. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi kita pada hari ini. Kami berharap melalui video ini teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik dan juga mendapatkan wawasan baru yang lebih bermanfaat. Bye-bye!